Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, apa kabar? Hari ini aku akan membahas mengenai perbedaan wedding organizer dan juga wedding planner. Emangnya beda ya? Simak videonya sampai habis ya. Teman-teman, sebenarnya wedding organizer atau wedding planner itu pada dasarnya mempunyai tugas yang sama, yaitu membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan acara bahagianya. Jadi apa aja sih perbedaannya? Oke, sebelum aku melanjutkan video ini, aku mau informasi sedikit bahwa YouTube channelku ini akan berisi seputar wedding organizer. Jadi buat teman-teman, para calon pengantin yang lagi dalam perjalanan mempersiapkan acara bahagianya, jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa mendapatkan tips and tricks bagaimana memilih, bagaimana tips-tipsnya untuk mempersiapkan acara pernikahan kalian. Oke, terima kasih. Bicara soal persiapan pernikahan, sebenarnya banyak banget sih yang harus dipersiapkan. Kayak misalkan kalian tuh harus cari tempat yang cocok untuk acara pernikahan. Mau di rumah atau mau di venue gitu kan. Belum lagi kalian tuh harus menentukan tema untuk dekorasi, tema untuk makeup, dan juga tema untuk attire. Terus kalian juga harus memilih makanan-makanan yang pas nih untuk kedua keluarga gitu kan. Belum lagi kalian juga harus booking-booking pembayaran-pembayaran dari masing-masing vendor gitu. Nah, teman-teman itu kan pasti sangat bikin repot, menyita waktu, menyita tenaga juga ya. Nah, jadi bagi sebagian orang, mereka itu membutuhkan sebuah tim yang membantu mereka mengatur segala perintilan-perintilan tersebut. Nah, tim itulah yang disebut wedding organizer atau wedding planner. Oke, apakah wedding planner dan wedding organizer itu sama? Tentunya pada hakikatnya sebenarnya sama seperti yang tadi aku bilang. Tapi aslinya mereka itu berbeda teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang wedding organizer. Nah, jadi wedding organizer itu apa sih? Wedding organizer itu adalah tim yang membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan acara pernikahannya. Biasanya buat para calon pengantin yang menggunakan jasa wedding organizer, mereka sudah terlebih dahulu mempunyai vendor-vendor yang akan mereka gunakan untuk hari bahagianya. Lalu, apa aja sih tugas dari wedding organizer? Oke, yang pertama adalah brainstorming. Tim WO di bagian brainstorming ini akan menerima konsep-konsep apa aja yang udah disepakati antara calon pengantin dan juga vendor-vendor gitu. Karena nanti konsep-konsep inilah yang akan mereka lanjutkan sampai dengan acara hari H itu sendiri gitu kan. Nantinya si tim WO ini juga akan memberikan masukan. Masukan apa aja dari konsep-konsep tersebut yang masih kurang atau yang perlu ditambahkan gitu, teman-teman. Terus yang kedua adalah tim WO tim WO ini akan membantu membuat rundown acara. Nah, rundown acara ini kayak misalkan susunan acara yang akan digunakan pada saat hari H gitu. Nah, selanjutnya tugas WO adalah mengatur pertemuan antara vendor dan juga keluarga gitu teman-teman. Nah, pertemuan ini disebut dengan technical meeting. Biasanya sekitar kurang lebih 1 minggu sebelum hari H, WO tuh akan menginformasikan bahwa akan ada technical meeting antara vendor dan juga keluarga. Di technical meeting ini yang akan dibahas itu ya seputar rundown acara. Jadi kayak semacam GR dari acara kalian gitu kan. Yang terakhir udah pasti ini adalah actionnya si tim WO. Di dalam action ini dibagi menjadi 3 bagian teman-teman tugas si WO ini. Yang pertama itu tugas WO sebelum hari H. Nah, sebelum hari H ini tugasnya tuh yang udah tadi kita sebutin. Dari mulai brainstorming itu, terus juga ada menyusun rundown acara dan melakukan technical meeting. Itu adalah tugas WO sebelum hari H. Lalu yang kedua ini merupakan tugas WO di hari H-nya atau on the day. Nah, ini nih yang paling penting teman-teman, tugas si WO. Karena WO ini akan mengatur jalannya acara pesta pernikahan kalian.
Nah, nanti tim WO sendiri itu mereka akan membagi tim mereka itu untuk mengatur di beberapa titik. Ada yang mengatur di para tamu, ada juga yang mengatur apa ya, catering, ada juga yang mengatur nanti ini pengantin tuh harus gimana gimana, ada juga yang mengatur apa namanya apa sih pengisi-pengisi acara gitu. Pokoknya masih banyak lagi sih tugas dari WO di hari H ini gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, action dari tim WO ini adalah pada saat setelah hari H. Nah, maksudnya setelah hari H ini biasanya WO ini akan membuat report, membuat laporan apa-apa aja yang sudah mereka kerjakan untuk membantu apa acara pesta pernikahan kalian gitu. Kayak misalkan nih buku nikahnya dan mahar dan juga apa namanya mas kawinnya udah kita simpan di tempat seperti ini gitu. Juga pokoknya mereka melaporkan apa aja yang telah mereka kerjakan pada saat hari H, yaitu hari di mana mereka bekerja kayak gitu kan ya teman-teman. Nah, itu tadi tugas dari tim wedding organizer. Terus gimana tugas dari wedding planner? Oke, jadi wedding planner ini merupakan jasa perencana pesta pernikahan. Nah, biasanya teman-teman atau para calon pengantin yang mengambil jasa wedding planner ini, mereka tuh bener-bener sama sekali nggak tahu konsep apa aja yang akan mereka gunakan untuk acara pernikahannya. Terus mereka juga tuh kayak sibuk banget untuk mengatur persiapan pernikahannya itu. Jadi mereka nggak punya waktu gitu untuk apa ya mengurus segala perintilan-perintalan acara persiapan pernikahan mereka gitu kan. Nah, tim inilah yang akan membantu mereka mulai dari nol banget gitu. Mulai dari mencarikan vendor yang sesuai dengan calon pengantin, terus kayak mencarikan juga venue yang bagus nih yang sesuai sama karakteristiknya si pengantin. Mereka juga akan apa ya memberikan masukan-masukan deh kayak dekornya tuh seperti apa, bajunya tuh yang cocok seperti apa gitu. Nah, jadi wedding planner ini tuh emang agak sedikit lebih ribet teman-teman daripada wedding organizer. Karena wedding planner ini bener-bener membantunya itu dari nol banget gitu. Kalau tadi si wedding organizer kan mereka kayak ketemu dengan si calon pengantin itu mungkin hanya beberapa hari sebelum hari H. Tapi kalau si wedding planner ini mungkin bisa lebih lama gitu. Kayak misalkan beberapa bulan sebelum hari H gitu kan. Terus apa aja nih tugas dari tim wedding planner? Pokoknya si wedding planner ini akan membantu kalian mulai dari menentukan tema, menentukan vendor-vendor yang cocok dengan karakteristik kalian, bahkan sampai juga mengatur budget kalian untuk acara pernikahan. Oke banget kan jadi si wedding planner ini. Terus kapan nih wedding planner ini udah mulai bekerja? Mereka, wedding planner ini akan mulai bekerja ketika surat kontrak kerja ini sudah disepakati antara wedding planner dan juga calon pengantin tentunya. Terus gimana sih alur kerja dari wedding planner? Tuh kan. Yang pertama calon pengantin ini akan datang ke wedding planner. Mereka akan berkonsultasi dan si wedding planner ini sendiri mereka akan mengidentifikasi ini kira-kira karakteristik calon pengantinnya tuh seperti apa. Apakah calon pengantinnya ini termasuk orang yang super humoris ataukah calon pengantin ini lebih suka yang intimate gitu. Jadi tim wedding planner ini akan mengidentifikasi karakteristik dari calon pengantinnya tuh seperti apa sehingga mereka tuh bisa menyimpulkan konsep apa yang cocok, terus vendor-vendor seperti apa yang cocok gitu kan. Selanjutnya mereka akan mencarikan. Jadi wedding planner ini akan memberikan beberapa pilihan vendor-vendor yang ya mungkin sesuai dengan para calon pengantin gitu kan. Setelah itu para calon pengantin dipersilakan untuk memilih vendor-vendor apa yang emang benar cocok untuk mereka gitu kan. Yang kedua, setelah vendor-vendor ini disetujui dan sepakat
sepakat tuh dalam artian sepakat dari segi budget, sepakat dengan konsep, dan segala tetek bengeknya itu, wedding planner ini akan membuat rencana anggaran. Jadi anggaran yang dimiliki oleh para calon pengantin nantinya akan dikelola, akan dibuat rencana anggaran oleh wedding planner gitu. Yang ketiga, wedding planner ini akan membuat timeline. Jadi timeline itu berisi kayak semacam schedule yang harus diikuti oleh calon pengantin gitu. Nanti di timeline itu juga si wedding planner itu mengatur pertemuan antara calon pengantin dan juga vendor-vendor. Jadi pertemuan itu nantinya tuh akan membahas ya tentunya konsep apa, terus kayak misalkan dekornya tuh layoutnya tuh mau seperti ini, nanti dekornya mau bunganya yang seperti ini, warnanya tuh mau yang seperti ini, bajunya juga mau yang seperti apa, makeupnya juga tuh looknya tuh mau yang seperti apa. Nah nanti jadwal-jadwal itu akan ada di timeline gitu. Yang keempat adalah wedding planner ini akan mendampingi calon pengantin bertemu dengan vendor-vendor gitu kan. Kalau tadi kan wedding planner sudah membuat timeline. Nah selanjutnya wedding planner ini akan membantu, akan mendampingi calon pengantin untuk bertemu. Jadi mereka tuh akan memfasilitasi gitu. Tim wedding planner ini akan memfasilitasi pertemuan antara vendor dan juga pengantin gitu kan. Yang kelima adalah wedding planner ini juga membantu calon pengantin mengurus beberapa urusan internal dari calon pengantin sendiri gitu. Kayak misalkan uh, mengurus transportasi keluarga nih. Kalau misalkan acaranya itu jauh dari kediaman keluarga, terus penginapannya, atau bisa juga wedding planner ini mengurus seragam dari bridesmaid kayak gitu-gitu. Pokoknya hal-hal yang internal dari calon pengantin gitu kan. Nah yang terakhir ini yang paling penting banget teman-teman, wedding planner ini juga bisa membantu teman-teman untuk bernegosiasi harga dengan vendor-vendor yang udah kalian pilih. Asik banget kan? Yap, teman-teman, itu dia tadi penjelasan sedikit ya, beberapa perbedaan antara wedding organizer dan juga wedding planner. So, dapat kita simpulkan nih, teman-teman. Kalau misalkan wedding organizer ini, mereka tuh mulai bekerjanya tuh beberapa hari sebelum hari H gitu kan. Nah, biasanya teman-teman atau calon pengantin yang menggunakan jasa wedding organizer ini, mereka kayak hanya menerima estafet gitu kan atau meneruskan persiapan yang udah dilakukan sama calon pengantin sebelumnya gitu kan. Iya dong, mereka hanya calon pengantin yang udah mendekati hari H, pasti persiapannya itu diserahkan ke WO gitu kan. Kalau enggak ya gimana, mereka kan harus punya waktu sendiri untuk mempersiapkan diri mereka untuk acara weddingnya sendiri ya kan. Gitu. Nah, kalau wedding planner ini mereka tuh jasa yang membantu para calon pengantin ini mulai dari bener-bener mulai dari nol gitu loh. Maksudnya tuh mulai dari menentukan tema, mencari vendor, dan juga mengatur budget-budget kalian gitu kan. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk menambah pengetahuan dalam persiapan pernikahan, dalam menentukan jasa apa nih yang mau kalian pilih, jasa wedding organizer kah atau menggunakan jasa wedding planner. Buat kalian yang merasa video ini cocok juga ditonton oleh teman-teman kalian, silahkan kalian like, komen, dan juga share video ini ke sosial media yang kalian punya. Juga kalau kalian senang banget sama YouTube channel ini, boleh kalian pencet tombol subscribe-nya supaya aku bisa membuat video-video lainnya yang bisa memberikan inspirasi atau bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nisa, mohon pamit dari hadapan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.